Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama aku, Lala Nurdwi Putri. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang format berita. Nah, dalam materi kali ini ada beberapa cakupan pokok bahasan. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama itu ada jenis format berita, kemudian yang kedua ada struktur penulisan berita, dan yang terakhir ada proses pengelolaan berita. Nah, sebelum kita membahas tentang pokok bahasan yang pertama, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu format berita. Nah, format berita ini biasanya merujuk pada sebuah cara atau bagaimana cara informasi berita tersebut disusun dan disampaikan dalam sebuah laporan berita yang melibatkan elemen-elemen tertentu yang digunakan untuk menyajikan berita dengan cara yang efektif dan sesuai dengan norma-norma jurnalisme. Dan berita di media televisi ini dapat disampaikan dalam berbagai format, dan untuk menentukan format mana yang akan dipilih itu tergantung pada beberapa faktor. Contohnya seperti ketersediaan gambar, di mana ketika gambar yang dipilih oleh reporter itu sangat terbatas atau sangat sedikit, tentu reporter itu akan kesulitan untuk memilih naskah berita yang panjang atau untuk menulis naskah berita yang panjang. Nah, maka dibuatlah format berita yang lebih singkat, padat, dan jelas, yang dapat dibuat dengan format tanpa gambar sama sekali gitu. Kemudian contoh lainnya ketika momen terjadinya sebuah peristiwa atau perkembangan peristiwa yang akan diberitakan, di mana perkembangan tersebut atau berita tersebut harus segera ditayangkan oleh televisi tersebut sebelum berita tersebut menjadi basi ataupun berita tersebut sudah diberitakan oleh stasiun TV atau kompetitor yang menayangkannya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lanjut ke pokok bahasan yang pertama, yaitu jenis format berita. Dalam jenis format berita ini terdapat 12 jenis format berita. Kita bahas yang pertama, di sini ada reader. Dijelaskan bahwa dalam reader ini mencakup format berita yang dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu hanya berupa lead-in yang dibaca oleh seorang presenter. Kemudian berita ini sama sekali tidak memiliki gambar ataupun suara tambahan. Jadi seorang presenter berita itu membacakan berita secara langsung dari naskah tanpa ada elemen-elemen tambahan seperti video atau suara latar belakang lainnya. Dan biasanya untuk reader ini cocok untuk disampaikan informasi yang sifatnya cepat dan efisien. Contohnya seperti breaking news, di mana berita tersebut harus segera ditayangkan. Maka dijadikanlah berita tersebut sebagai reader. Nah, kemudian di sini ada voice over. Untuk voice over ini merupakan format berita di mana suara reporter ini dipadukan dengan gambar yang relevan dengan berita yang disampaikan. Jadi sebuah narasi yang disertai dengan gambar atau video yang mendukung berita tersebut. Dan narator itu menceritakan cerita sementara atau gambar yang mendukung untuk mengilustrasikan apa yang diucapkan oleh narator. Biasanya untuk penggunaan voice over ini digunakan untuk menyajikan berita dengan dukungan visual. Kemudian ada yang ketiga, di sini ada voice over graphic. Nah, untuk voice over graphic ini merupakan format berita di mana lead-in dan isi berita seluruhnya ini disertai dengan gambar pendukung berupa grafik ataupun tulisan. Nah, jadi untuk voice over grafik ini merupakan kombinasi antara narasi dan elemen grafis yang mendukung berita, di mana grafis ini digunakan untuk memberikan ilustrasi ataupun data tambahan. Dan biasanya untuk penggunaan voice over grafik ini cocok untuk menyajikan informasi yang memerlukan visualisasi grafis. Kemudian yang keempat itu ada SOT atau yang disebut sebagai sound on tape. Dan sound on tape ini merupakan format berita di mana berita ini hanya menampilkan suara dari narasumber yang direkam secara terpisah dengan gambar. Jadi untuk sound on tape ini merupakan rekaman suara dari sumber lain seperti wawancara atau pidato yang disisipkan dalam laporan
berita. Dan untuk penggunaan sound on tape ini biasanya menyertakan suara langsung dari sumber untuk memberikan perspektif yang lebih langsung. Kemudian yang kelima di sini ada voice over and sound on tape atau gabungan elemen voice over dan SOT. Di mana voice over and sound on tape ini merupakan format berita di mana suara reporter itu dipadukan dengan suara narasumber dan gambar yang relevan. Jadi untuk voice over dan sound on tape ini merupakan kombinasi antara narasi dan rekaman suara dari sumber lain. Dan untuk penggunaan voice over sound on tape ini biasanya menggabungkan narasi dengan suara langsung untuk memberikan informasi lebih mendalam. Kemudian selanjutnya ada PK atau PKG. Nah, untuk package ini merupakan format berita televisi yang berisi laporan khusus yang disajikan secara utuh. Jadi sebuah laporan berita yang lebih panjang dan terperinci biasanya mencakup beberapa elemen seperti narasi, wawancara, dan video. Biasanya untuk penggunaannya digunakan untuk menyajikan cerita yang memerlukan analisis mendalam. Untuk yang selanjutnya, di sini kita ada Live on Cam atau LOC. Untuk LOC ini merupakan format berita yang disiarkan secara langsung dari lapangan atau lokasi peliputan dengan latar belakang langsung di depan kamera. Jadi melibatkan siaran langsung di lokasi menggunakan kamera. Dan untuk penggunaan ini untuk penggunaannya ini cocok untuk memberikan liputan langsung dari tempat kejadian perkara. Yang selanjutnya di sini ada live on tape atau LOT, di mana live on tape ini merupakan format berita yang direkam secara langsung di tempat kejadian, tetapi untuk penyiarannya itu bersifat tertunda. Kita ke jenis berita selanjutnya. Di sini ada live by phone atau LOB, di mana live by phone ini merupakan format berita yang memadukan suara presenter dengan laporan langsung dari reporter melalui telepon. Nah, jadi untuk live by phone ini melibatkan secara langsung dari dari narasumber menggunakan telepon. Dan biasanya untuk penggunaannya ini digunakan ketika kamera tidak tersedia, tetapi liputan langsung harus tetap dilakukan. Untuk yang selanjutnya di sini ada phone record atau PR, di mana phone record ini merupakan format berita yang mencakup rekaman suara narasumber secara langsung dari lokasi reporter meliput. Untuk phone record ini penggunaan rekaman suara dari telepon untuk menyajikan berita dan sering digunakan dalam situasi di mana kehadiran kamera tidak memungkinkan sama sekali gitu. Untuk jenis format berita lainnya di sini kita ada visual news. Visual news ini merupakan format berita yang hanya menyajikan gambar-gambar menarik dan dramatis. Jadi fokus pada elemen visual seperti foto atau video untuk menyampaikan berita. Dan untuk penggunaannya ini biasanya untuk visual news itu lebih menonjolkan kekuatan visual untuk menyampaikan cerita, sehingga presenter ataupun reporter tidak perlu menggunakan voice over lainnya, karena dengan melihat sebuah foto atau video itu sudah dapat menjelaskan makna dari berita tersebut. Kemudian yang terakhir, yaitu jenis format berita yang ke-12 adalah Vox Pop. Untuk Vox Pop ini merupakan format berita yang berisi pendapat dari berbagai narasumber di tempat kejadian. Jadi untuk Vox Pops atau FP ini ditujukan untuk mewawancarai orang-orang di sekitar atau di tempat kejadian perkara untuk mendapatkan pendapat mereka tentang suatu topik tertentu, suatu pembahasan tertentu, biasanya untuk memberikan sudut pandang masyarakat umum tentang suatu peristiwa atau suatu topik. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Di sini ada struktur penulisan berita, di mana struktur penulisan berita ini terbagi menjadi dua, yaitu struktur penulisan berita untuk dibaca dan struktur penulisan berita untuk didengar. Untuk struktur penulisan berita untuk dibaca, kita memiliki rumus piramida terbalik.
Nah, dalam 3 unsur tersebut, yaitu piramida terbalik, di sini kita memiliki lead atau awal atau pembuka. Kemudian di sini ada body atau pertengahan atau isi berita. Kemudian di sini kita punya ekor berita atau penutup. Nah, di mana masing-masing bagian ini memiliki maksud-maksud tertentu. Nah, untuk di bagian lead atau pembuka ini, setiap naskah berita tentu membutuhkan suatu pengait atau hook, atau yang kita sebut dengan titik awal, yang memberikan fokus yang jelas kepada audiens, di mana awal dari tulisan tersebut memberitahukan audiens tentang esensi atau pokok dari berita yang ingin disampaikan. Hal ini akan memberikan suatu fokus atau alasan pada audiens untuk tertarik dan mau menyimak berita yang akan disampaikan hingga selesai. Kemudian di sini ada body atau isi dari berita. Nah, karena semua rincian cerita itu tidak bisa disajikan atau dijelaskan semuanya di kalimat pertama atau di bagian lead, maka cerita tersebut dikembangkan di bagian isi dari berita tersebut, di mana bagian body atau isi ini memberikan rincian dari lead dan menjawab hal-hal yang ingin diketahui oleh audiens untuk memudahkan audiens dalam menangkap isi berita. Sebaiknya kita membatasi diri pada 2 atau 3 hal penting saja di tengah atau di bagian isi berita ini. Kemudian yang terakhir di sini ada ekor berita atau penutup. Sebaiknya kita jangan mengakhiri naskah berita tanpa adanya kesimpulan, karena kita harus bisa merangkum dengan mengulang bulir-bulir terpenting dari berita tersebut, kemudian apa manfaatnya bagi audiens, ataupun perkembangan peristiwa yang diharapkan akan terjadi oleh audiens. Nah, sedangkan untuk penulisan berita di media TV yang paling efektif itu memiliki rumus 5C. Nah, apa sih itu 5C? Di sini ada conversational, clear, concise, compelling, and class-free. Nah, kita bahas satu-satu untuk conversational atau yang diterjemahkan berbicara. Nah, sebaiknya dalam menulis berita itu ditulis dengan gaya percakapan menggunakan bahasa yang akrab dan mudah dipahami oleh audiens, seperti percakapan sehari-hari. Kemudian kita harus bisa menghindari penggunaan kosakata yang sulit atau frasa yang rumit, tidak mudah dipahami oleh audiens, atau kata-kata yang ambigu, kata-kata yang tidak jelas. Kemudian yang kedua ada clear atau jelas. Nah, sebuah berita itu harus jelas dengan satu ide per kalimat dan hindari jargon atau bahasa yang rumit. Jadi, sampaikanlah informasi tersebut secara langsung dan tegas, juga menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana dan juga jelas. Hindari kebingungan dengan penggunaan kalimat yang terlalu panjang atau penggunaan frasa yang ambigu, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang ketiga ada konsis atau yang disebut sebagai ringkas. Jadi berita juga harus dikemas dengan ringkas, dengan kalimat-kalimat pendek, dan menggunakan angka-angka yang terbatas. Jadi untuk konsis ini, pilihlah kata-kata yang tepat dan relevan, hindari informasi yang tidak perlu, dan rangkum pokok-pokok berita tanpa kehilangan substansi dari berita tersebut. Kemudian yang keempat, di sini ada compelling atau menarik. Jadi sebuah berita itu harus menarik, ditulis dengan kalimat aktif, dan menghindari kata-kata klise. Jadi artinya untuk compelling ini gunakan teknik penulisan yang membuat pembaca itu merasa tertarik, seperti narasi yang menarik, kutipan yang kuat, atau cerita yang memikat. Jadi fokus pada unsur-unsur yang membuat berita tersebut menarik dan bermakna bagi audiens. Kemudian yang terakhir di sini ada class free. Jadi berita tersebut harus bebas dari klise, menghindari frasa yang terlalu sering digunakan, dan menggunakan bahasa yang
segar. Jadi hindari penggunaan frasa atau kata-kata yang sulit, yang sudah terlalu umum dan ketinggalan zaman. Jadi kita harus bisa memilih kata-kata yang orisinil dan mencerminkan gaya penulisan yang segar. Nah, yang terakhir, di sini ada pokok bahasan yang ketiga, yaitu proses pengelolaan berita, di mana dalam proses pengelolaan berita ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu praproduksi dan pratayang. Kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama ada praproduksi yang dibagi menjadi beberapa tahapan lagi, yaitu penentuan materi. Jadi sebuah redaksi pasti tentunya akan menentukan sebuah topik atau mencari sebuah berita tertentu yang akan diangkat berdasarkan kriteria berita terkini, relevan, dan menarik bagi audiens. Kemudian di sini yang kedua ada pemilihan bentuk liputan. Jadi seorang reporter atau jurnalis itu harus bisa memutuskan apakah berita ini akan diangkat dalam bentuk tulisan, liputan video, audio, atau kombinasi dari beberapa format yang sudah disebutkan atau sudah dijelaskan dalam jenis format berita. Kemudian yang ketiga ada penugasan liputan, di mana menugaskan wartawan, reporter, atau jurnalis untuk meliput berita yang telah ditentukan tersebut. Kemudian tahapan yang kedua di sini ada pratayang yang dibagi lagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama itu ada inventarisir materi. Jadi meninjau semua materi yang telah dihasilkan termasuk laporan, rekaman, dan foto. Kemudian yang kedua ada pemilihan materi. Jadi memilih materi yang paling relevan, informatif, dan sesuai dengan kebijakan editorial. Yang ketiga, di sini ada pemilihan format penayangan. Jadi menentukan bagaimana berita itu akan disajikan kepada audiens, apakah melalui teks, video, audio, atau format multimedia lainnya. Kemudian yang keempat, di sini ada membuat atau koreksi skrip. Nah, jadi menulis atau mengedit naskah sesuai dengan format penayangan yang telah dipilih, jadi memastikan kejelasan, keakuratan, dan gaya penulisan yang sesuai dengan isi berita tersebut. Kelima, di sini ada pemilihan gambar, jadi memilih gambar atau visual pendukung yang akan digunakan untuk memperkaya konten berita tersebut. Dan yang keenam atau yang terakhir di sini ada editing. Jadi melakukan proses editing terhadap semua elemen berita yang sudah dibuat, termasuk teks, gambar, dan elemen lainnya, di mana tujuannya ini untuk memastikan kualitas dan konsistensi konten atau berita tersebut sebelum tayang ke media televisi, baik itu media cetak, media televisi, atau yang lainnya. Nah, setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, berita tersebut akhirnya siap untuk dipublikasikan atau ditayangkan kepada audiens atau yang disebut dengan istilah final cut. Nah, jadi itu dia teman-teman materi kita pada malam hari ini. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang udah dijelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.